Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Pak, perkenalkan nama saya Ardi dari Universitas Sali Alaitam. Eh, saya mengambil prodi akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya mau bertanya-tanya sedikit ya Pak tentang kehidupan Bapak dari awal sampai sekarang ini ya Pak. Kan saya tahu Bapak itu punya tanah banyak sekali, punya rumah juga ada beberapa, dan saya ingin tahu kenapa Bapak itu kalau punya rumah itu banyak tanamannya seperti yang saya lihat sekarang ini kan banyak sekali tanaman yang bisa bermanfaat bagi kita, tanaman yang pokoknya bermanfaat bagi kehidupan Bapak, kehidupan masyarakat dan kehidupan eh, makhluk-makhluk lain gitu ya. Gimana itu Pak? Ya, dari IRB awalnya itu Bapak tidak pernah berpikir panjang, tapi sebagai landasan awal Bapak kan seorang petani di kampung di Cisewu, Kabupaten Garut, Garut Selatan lagi. Dulu mah katanya tidak ada dalam peta gitu. Orang tua kan sebagai hanya kuli bangunan, tapi waktu kecil ya oleh orang tua tuh diajak bagaimana cara mencangkup, bagaimana apa menanam padi di sawah, ngahuma di ladang, kemudian menanam macam-macam tanaman. Nah, dari dasar itulah bapak itu seorang yang miskin, kemudian berkembang sampai sekarang. Memang setiap rumah atau kantor selalu ada bapak itu adalah tumbuh-tumbuhan. Maknanya apa? Karena berpikir kota itu makin lama itu makin membutuhkan oksigen. Makin lama orang itu karena tembok-tembok, nah itu akan jenuh, akan udara tuh pengap dan tidak memberikan kehidupan kepada makhluk hidup di situ. Karena di sini juga ada semut, ada cecak, ada kodok, ada apa tuh ulat, jadi kupu-kupu, ada burung, ada jadi memang siklus kita ini harus sama bersama-sama karena saling membutuhkan. Seperti cacing, bagaimana supaya bisa mensuburkan tanah, berarti harus ada lahan tanah. Seperti ini kan ada bioporinya, ada segala macam supaya mereka itu tumbuh. Artinya dengan seperti itu kita itu sebetulnya menjaga keseimbangan alam, itu kan perintah Allah, perintah Rasulullah, bahwa dunia ini akan baik, dunia ini akan selamat kalau memang dipergunakan, tidak digunakan yang serakah. Jadi ada tempat untuk berlindung segala macam. Nah, yang kedua, bapak ini adalah tempat untuk nanti cucu-cucu, anak-anak. Jadi supaya mereka itu ada halaman lah, ada udara gitu. Karena di sini itu kan ada pohon mangga, pohon itu apa, nangka, rambutan, jeruk, jambu, kemudian juga ada bunga-bunganya bougainville, ada bunga yang lain, sehingga kita itu tidak harus memang segala sesuatunya itu untuk kepentingan kita sendiri. Kalau berbuah alhamdulillah ada pisang, kalau berbuah alhamdulillah ada petai, kalau berbuah ada jengkol, ada macam-macam gitu. Nah ini kita bapak mencoba keseimbangan alam, tapi intinya meskipun bapak bukan insinyur pertanian atau di enggak, bapak tanami aja. Dan bentuknya juga seperti ini, bebas aja. Mau gimana nggak pernah dibikin skenario nya, yang penting tanami aja. Yang mana yang untuk di lahan dipakai cor, mana yang tidak, kurang lebih itu inti. Jadi kita ingin, nah ini seperti burung tikukur ini kan, suara tikukur ini datang mereka, burung-burung pipit, jadi mereka tuh pada datang dan memang kita tuh nyaman. Akhirnya tuh tidak begitu jenuh melihat semua tetangkalan seperti itu. Baik Pak, mungkin penjelasan dari Bapak itu sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Dan yang selanjutnya yang mau tanyakan itu, kan Bapak memiliki beberapa orang anak ya. Dan saya lihat di sini rumahnya para anak Bapak itu berdekatan di satu komplek, itu gimana maksudnya Bapak? Kalau dari prinsip Bapak ini? Ya, kalau saya berprinsip bahwa anak, cucu dan keturunan segitu itu harus dibentengi sebuah budaya, terutama adalah agama, kemudian juga karakter.
Karena kalau memang rumahnya itu jauh-jauh, anak saya nomor satu umpamakan di Garut, di Cianjur, di Medan, di luar negeri, mau gimana gitu. Maka saya berpikir udah kita sepakati bahwa kita itu ngumpul dalam satu komplek. Itu ada rumah saya, rumah nomor satu si Aperi dengan Diana, rumah nomor 2 Fatimah dengan si Iyo, rumah nomor 3 itu Iki dengan Ica, rumah nomor 4 itu Anit Ya. belum keluarga, dan rumah nomor 5 itu adalah Intan belum berkeluarga, dan cucu sekarang mudah-mudahan sudah lahir 3 dan nanti lahir lagi 1. Ya. Bahkan kita berharap kepada Allah berapapun jumlah cucu itu, tapi kita berharap karena kita berkeinginan lebih dari satu keluarga tuh 4 orang cucu, karena ada misi ke depan. Misi kedepannya itu adalah bagaimana supaya ini dididik. Kemudian Bapak secara kebetulan punya yayasan kan, lebih dari 1. Ada yayasan Al-Ghifari yang di Sesarantan Kulon, ada yang di Soekarno Hatta, ada yang yayasan Al-Aitam di Ciganiti Kabupaten Bandung, kemudian ada yayasan Intan Asali yang dekat dari sini di kota Bandung, dan yayasan Agung Asali di Kabupaten Bandung Barat. Jadi mereka itu tidak mungkin akan dididik karakternya, bagaimana supaya mereka itu bisa bersama-sama. Nah, ide itulah sebenarnya nggak genah kepikir awalnya. Ini mah secara kebetulan saja dan tidak dirancang tinggi-tinggi. Oh, ini kelihatannya kalau begini udah aja bergabung gitu. Sehingga saya itu berpikir sekarang di mana untuk cucu-cucu itu ke depan itu juga harus ada satu kompleks, satu tempat bergabung supaya ini juga besar. Selain ini kan, selain rumah ini kan, rumah pokok dan rumah anak-anak juga kan ada masjid. Kemudian juga ada halamannya, kemudian ada kolamnya kecil-kecilan, karena unsur itu kan ada, dan yang itu juga ada kuburan supaya kalau saya nanti meninggal kemungkinan disitulah kira-kira, atau keluarga disitulah. Jadi memang ini bukan rumah ideal, tapi memang saya sendiri nggak pernah kepikir gimana awalnya gitu. Yang penting itu jalani aja, nggak usah dipikirin. Yang penting itu seperti itu. Awalnya itu kan tanah ini agak luas, awalnya 8 hampir 9.000. Saya cuma ngambil kurang lebih 4 ribuan lah. Nah, yang sisanya itu saya berikan kepada karyawan secara gratis, pakai jalan, pakai ini. Jadi kita tuh hidup ini apalah bersama-sama gitu. Kita tidak usah apakah ini benar atau tidak, saya juga walau alam. Yang penting saya jalani aja seperti ini. Baik, mungkin itu dari hal-hal pribadi ya yang menyangkut Bapak, dan yang selanjutnya adalah hal umum. Saya lihat Bapak itu mempunyai lebih dari 1 yayasan, ada 4 yayasan tadi sudah disebutkan. Nah, awal mulanya itu gimana Bapak, dan Bapak itu apa agak pusing gitu mengurus dan membimbing semua karyawan yang ada di 4 yayasan itu Bapak, gimana? Gimana ya awalnya itu Bapak kan punya modal oleh Allah itu adalah orang tua miskin sebagai kuli bangunan, buruh tani di kampung. Ibu itu sudah meninggal waktu usia Bapak 2 tahun. Itu modal dasar. Kakak punya 5, yang 3 tidak tamat sekolah SD, yang 2 tamat sekolah SD gitu ya. Dan Bapak bungsu. Nah, dari perjalanan itulah mungkin yang menjadi mendorong itu gimana saya itu dari dulu ingin sekolah gitu. Ingin mencoba bersama-sama dengan kakaknya, dan juga tidak punya modal, tidak punya biaya. Saya hanya mengandalkan petunjuk kepada Allah, kemudian bekerja apa saja yang penting saya halal. Mulai di SD saya kan sudah SMP, mulai di situ saya berjualan kayu bakar, kemudian jadi pembantu rumah tangga, kemudian juga kuli ngarame, kemudian juga ngepel di sekolah kan di SMP di Cisewu. Kemudian setelah itu berlanjut ke Garut, ke SPG negeri. Juga sama, saya tidak bayar SPP, tidak ngontrak, tapi kehidupan itu di sekolah, ngepel segala macam, nyuci dan segala macam. Dan baru tahun kedua itu saya mendapatkan beasiswa, bisa di asrama, jadi hidup agak mulai layak. Setelah tamat juga sama, saya berangkat ke Bandung, kemudian di Bandung juga sama, saya kuliah di
Universitas Pajajaran sama. Kita tidak ngontrak, tapi kita sudah mulai berkembang di situ. Saya jadi jualan rokok-rokokan, bekerja di kebun binatang kalau minggu, bekerja di Gede Gramedia kalau malam minggu. Kalau hari-hari biasa saya itu ngajar di Yayasan Atikan Sunda sebagai guru bahasa Sunda waktu itu. Kemudian juga saya ikut organisasi mulai dari Damas, KNPI, Kosgoro, kemudian sampai saya itu menjadi ketua senat di Unpad gitu kan. Nah, mungkin dari situ saya tuh berpikir waktu kecil saya memang ada cita-cita yang terus tenang saya sendiri nggak tahu. Tapi waktu ditanya oleh Pak Rohman Iskandar, guru kelas 6 di SD Cileungeus 1, Sali mau jadi apa ngaji ke depan? Saya jawab secara spontan, Pak, abdi mah alim di dama di batur, batur hoyong dama di abdi. Abdi alim digaji ku batur, abdi hoyong ngagaji batur. Pak Rohman kan bingung. Sali itu ngomong apa kamu itu? Yang lain itu kan ingin jadi dokter, ingin jadi ini, jadi dia ini. Akhirnya kita sendiri salah atau enggak ngomong seperti itu. Tapi saya terus berpikir mungkin itu yang jadi. Kemudian yayasan yang pertama saya dirikan itu Al-Ghifari. Al-Ghifari itu kan nama anak saya sendiri yang paling besar. Dimulai dari garasi rumah. Garasi rumah di Sanantan itu adalah rumah saya sendiri. Berkembang kan. Ada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian STIMIK Jabar, ada Universitas Al-Ghifari. Jadi ada 7 lembaga itu sekitar tahun 95 saya dirikan beserta teman-teman, tentunya tidak sendiri. Kemudian tahun 2006 saya mendapatkan tanah wakaf dari Pak Haji Aceh Jarkasi itu di Ciganitri, Buah Batu, Kabupaten Bandung, antara kota Bandung dengan kabupaten berdekatan sekali. Di situ dulu itu nggak pernah ramai seperti itu. Tanahnya juga lumayan luas, sampai 10.000 meter. Itu saya dirikan itu TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan sekarang ini kan dipakai universitas. Kampus pertama Universitas kamu jadi mahasiswa di situ kan, Ala Hitam, dan itu juga rame gitu. Nah, kemudian juga saya itu yang ketiga itu 2015 saya dirikan Yayasan Al-Sali Iskandar, yaitu sebelum pindah ke sini itu di Cilengkrang. Salah satu Jalan Pasanggerahan nomor 15 itu bikin Yayasan Al-Sali Iskandar. Nah, yayasan itu saya bikin juga ada SD, SMP, SMA, MA plus Intan Asali, itu nama anak paling bungsu. Dan di situ ada perusahaan kan. Satu PT Sali Iskandar Group yang punya anak perusahaan itu CP Sali Family, kemudian juga CP Al Hitam Sarana. Kalau itu di bidangnya lain, ada konstruksi, ada peragangan umum, ada penerbitan. Yang sekarang itu kalau pembangunan semua bangun itu oleh PT itu, tidak kemana-mana. Mulai dari perencanaan, kemudian gambar, konstruksi sampai finishing kan itu. Nah, ini saya lakukan itu. Dan yang sekarang tahun 2021 kan, 2022 saya dirikan lagi pendapatan tanah wakaf di Bandung Barat dari Ibu Sopi, namanya Agung Asali, mengambil nama suaminya. Di situ juga sama, ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi kan. Perguruan tinggi kan izinnya dari situ gitu, di Bandung Barat. Nah, ini juga nggak ngerti gitu gimana perjalanan ini. Tapi saya itu dari step 1, step 2, step 3, step 4 itu saya lakukan saja. Tidak ada perencanaan yang memang harus begini, siapa perencanaannya, siapa yang ngurus ininya. Saya kan menggunakan manajemen si Barokoko. Dan itu kongkorongoko ya, ayo kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke situ, kamu jadi rektor, kamu jadi kepala sekolah, kamu bagian ini. Saya nggak pernah ada open bidding atau ada rekrutmen pegawai segala macam gitu. Nah, itu yang saya lakukan, dan sekarang itu sudah diserahkan kepada anak mulai. Anak kalau yang Hitam itu yang saya katakan tadi kan Fatima anak nomor 2, Iki sama si Adian. Anak kakak itu. Kalau yang Cilengkrang, Intan Asali itu Aperi, Teh Diana dan Ica. Kemudian yang Bandung Barat ini dibebankan kepada Hanif kan, dengan ditambah dengan tadi yang 5 ini keluarga. Nah,
ini anak-anak kenapa bisa ngikuti saya, mulai dari awal diperkenalkan. Yuk, ada anak kecil seperti si Apin itu Ya, pemantu apa cucu sekarang baru PAUD, tapi si Apin suka diajak, Pin dia kurang masa depan, maju kuat mandiri, ikut dia rapat, nggak ngerti dia tapi nggak apa-apa, ya, betul Pak. gandeng segala macam. Kalau keluarga itu kan setiap minggu saya ngobrol, cucu-cucu dia apa harus hadir, nggak apa-apa, dia tuh nggak ngerti juga tapi sudah diperkenalkan bahwa kamu itu nanti ke depan sebagai generasi penerus. Makanya saya bilang tadi Bapak bilang kan, satu keluarga tuh minta 4 cucu, Betul. karena dengan sekian ini masih kurang SDM ini. Dan alhamdulillah saat ini SDM kita itu sudah hampir 900 dari saya berdua. Nah, sekarang udah 900, perjalanan seperti itu. Memang kata Ayargi, kenapa Bapak tidak pusing? Ya pusing, tapi karena pusingnya banyak jadi tidak pusing. Karena sudah terlalu pusing, akhirnya kita itu tidak pusing, ya biasa aja. Biasa aja, nggak ada masalah. Bagaimana mungkin ditanya, saya nggak ada target, nggak ada target-targetan, nggak ada. Yang penting tuh kalau saya menyerahkan diri semua itu kepada Allah. Jadi orang itu jangan ingin sukses, tapi harus ingin mengikuti prosesnya. Orang itu bisa bangkrut, bisa sukses tergantung prosesnya. Dan saya kalau ditanya visi misi sampai sekarang nggak tahu bagaimana ke depannya. Seperti kemarin ada pengalaman kan, kita bikin universitas dalam suasana yang serba sulit gitu. Dalam kondisi pandemi itu bisa lahir 11 prodi universitas baru. Itu saya gabungkan dari Politeknik Sali Alaitam bikin 3 prodi, kemudian Akpides Pati dari Sumedang dari teman saya akuisisi, kemudian digabung jadi 11 prodi. Dan sekarang itu kan alhamdulillah prodi yang baru ini kan bisa mendapatkan mahasiswa itu berapa? 590 kan. Nah, itu alhamdulillah, itu angkatan pertama, belum ada mahasiswa. Nah, kenapa orang tertarik ke situ saya juga nggak tahu. Tanya ke Argi dan kepada teman-teman kenapa mau ke Unisa, nggak tahu saya sendiri gitu. Nah, ini yang memang kita lakukan ya Argi. Jadi bagaimana supaya keluarga kita utuh itu caranya dibicarakan dari awal. Segala sesuatu sampaikan. Memang Bapak tidak ada penekanan, tidak apa-apa, tapi memang ada keinginan kepada calon besan, kepada mantu dari awal lagi pacaran, jangan pernah keinginan untuk bekerja di luar grup keluarga ini. Jadi sudah dipatok, silakan kuliah itu sampai yang sekarang kan yang maju S2 itu kan ada 3 orang anak, Hanif, Teh Ica, Teh Diana. Kalau Ime sudah selesai S2, tinggal si Ayo dengan itu sama si Aiki menyelesaikan, dan Hanif kelihatannya setelah S2 maju S3 di Pajajaran, kemudian yang lain. Jadi saya tekankan yang disebut sukses itu bukan berupa uang, bukan berupa riasannya banyak, bukan berupa jabatan tinggi, titel, gelar panjang, bukan. Tapi yang sukses itu kalau pandangan saya, seberapa jauh apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi tetangga bersama. Dan juga jangan melupakan tentang anak asuh. Saya sambil dari awal dan sampai sekarang itu selalu setiap tahun itu menyisihkan untuk anak asuh. Mungkin saja ini berdiri karena dorongan doa dari anak asuh. Berapa banyak sekarang ini dari mulai TK, SD sampai perguruan tinggi yang tidak harus biaya, karena menurut saya tidak ada alasan untuk tidak sekolah gitu. Kalau memang kekurangan biaya ya bicarakan aja sebaik-baik. Kalau yang mampu ya harus bayar gitu kan. Jadi kita tuh ada subsidi silang. Kenapa ini maju? Kalau ditanya tentang bagaimana manajemen, nggak tahu sih. Kapan saja, di mana saja. Dan kantornya sendiri kan Argi nggak tahu, Bapak tidak punya kantor di mana saja. Yang penting ya saya Bapak hidup. Yang penting ini nggak pernah kepikiran bahwa harus ngantor ke sini, ngantor enggak. Tidak ngantor pun tidak apa-apa. Mungkin ngantornya tengah malam jam 1 malam, mungkin subuh, mungkin ngantor seperti biasa, bebas Bapak. Nggak pernah sampai hari ini punya pemikiran kantor di mana. Karena kalau punya kantor di satu tempat, kalau yang lain gimana? Sedangkan hari itu cuma 6 hari kan. Sekarang berarti lembaga yang Bapak dirikan itu kan, kalau Yayasan Argi Pari
TK, SD, SMP, SMA, SMK, Setimik Jabar, Unpari. Ya, betul. Itu 7. Kalau pendidikan Alitam itu TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu sudah 5. Tadi 5, 7 ditambah 5 berapa? 12. Ditambah Intan Asali SD, SMP, SMA, MA. Udah berapa? 4. Jadi ditambah yang tadi 16. Ditambah lagi sekarang Agung Asali Universitas Sali Alaitam, SD, SMP, SMA. Ya, betul. Berarti 24. Ya. Nah, mau gimana? Hari aja cuma 6 hari. Iya. Sekarang harus makanya Bapak itu nggak pernah kepikiran. Kapan saja nyuruh, kapan saja ketemu orang, kapan saja itu cerita aja. Ya. Kadang-kala di jalan, kadang-kala di mana gitu. Kemudian rapat-rapat jarang main telepon atau apa saja, nyuruh orang segala. Jadi memang kata orang ini Sali itu liur katanya, pusing manajemen apa. Jadi nggak kepikiran apakah manajemen modern, apakah manajemen apa. Tapi saya sudah mengklarifikasikan itu mungkin manajemen si Borokok. Iya. What si Borokok nggak tahu. Yang penting saya tuh ngomong di mana-mana. Seperti jadi kepala direktor, saya tuh nanya, mau ganti kepala sekolah, ini berhenti ya, besok diganti ini, nggak apa-apa yang diberhentikan, yang diangkat tuh biasa aja, nggak usah jadi perdebatan gitu. Dan tidak ada saya itu ada tes kamu jadi kepala sekolah, enggak, udah aja secara naruria, karena kan sudah lama ketemu, sudah lama bergabung gitu. Nah itu kurang lebih ya. Terima kasih ya Pak, sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau kita mau maju, kita harus menjalani semua prosesnya gitu ya Pak, intinya dengan sangat baik gitu. Dan untuk prospek ke depan itu gimana Pak untuk yang 4 yayasan itu, khususnya yang Unisal ya, itu kan sangat baru gitu, dan untuk prospek ke depannya gimana gitu Pak? Ya semua yayasan itu kan Allah yang ngatur. Kalau nanyakan itu saya tidak bisa jawab, tapi saya serahkan kepada Allah. Tapi harus berjuang. Jadi jangan ingin enaknya tanpa perjuangan, jangan ingin susahnya tanpa perjuangan. Kita harus berjuang. Nah, kalau Universitas Sali Alaitam memang ini nanti jadi universitas harapan kita semua kan. Sekarang kita urus mahasiswa yang sudah ada. Kemudian untuk tahun ke depan ini bisa mungkin penerimaan mahasiswa baru di atas 1.000, 1.500, karena prodinya kan prodi gengsi kan, hukum, Pikom, kemudian komunikasi, perpajakan, akuntansi, perbankan syariah, kebidanan, agroteknologi, kemudian perencanaan wilayah, teknik industri, kemudian juga pendidikan biologi, kemudian juga manajemen. Itu kan prodi-prodi yang umum gitu, yang memang itu. Nah setelah itu memang kita 4 tahun ke depan ini sudah harus berupaya membuka tentang pasca sarjana dari 4 prodi ini. Bahkan saya sekarang ini suruh tim Unisa coba bikin prodi baru lagi. Sekarang lagi ngusulkan kan ada prodi kewirausahaan S1, karena core Bapak kan di usaha itu. Jadi Sali itu jangan lupa ya, berbisnis oke, sosial oke. Makanya itu dua-duanya tidak bisa dilepaskan. Karena karakter Bapak kan karakter jiwa pedagang dan juga pendidik. Nah, di organisasi Bapak kan ikut kemana-mana sebagai membuka jalan lah komunikasi. Jadi universitas ke depan ini akan lebih bagus karena sudah punya 3 kampus. Coba kampus utama di Cisaran di Ciganitri, Batu Kabupaten Bandung, kampus 2 di Kota Bandung di Jalan Pasangrahan, dan kampus 3 itu di Kabupaten Bandung Barat. Dan itu kelihatannya ke depan itu bisa menampung banyak gitu, bisa menampung satu angkatan lebih dari 4.000 ke depannya. Karena bisa dibagi kan. Nanti tinggal mana dengan mana gitu. Apalagi dengan mata kuliah sekarang ini kan kita kuliah bisa online, bisa hybrid, kemudian juga bisa luring kan. Silakan pilihan. Sampai sekarang kan ada yang daring pagi, yang
luring pagi, luring sore, silakan, tergantung mahasiswa. Bahkan mahasiswa kita sekarang ini kan oleh pemerintah diberikan kebebasan merdeka belajar. Jadi mereka itu sekarang boleh itu di masyarakat membuat karya dirinya sendiri, jadi pengusaha di organisasi di mana itu kan bisa diberikan sampai 4 SKS 2 tahun itu, silakan mahasiswa. Kalau dulu harus 8 SKS itu harus di perkuliahan di itu, kalau sekarang boleh tuh, bisa hanya berapa berarti 2 tahun tuh 8 SKS dari 4 semester, dari 8 ini kan boleh sekarang ini. Silakan, masih termasuk argi jurusan apa? Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan, gimana nanti itu kuliah di pajak, Ya. mungkin bisa direkrut jadi karyawan pajak, karena selama kuliah mengabdi di situ, belajar praktek di perpajakan, orang pajak tertarik gitu, akhirnya tuh direkrut nanti oleh pajak. Tapi argi kan oleh Bapak sebagai anak asuh dirancang jangan kerja di yang lain, bekerja kembali dong. Betul, Sebagai pengabdian, dan itu pun lahan kita kan. Betul. Untuk mengembangkan sikap segala macam. Argi sendiri sekarang Bapak balik lagi, jangan Bapak ditanya terus dong. Sekarang kuliah sambil bekerja tuh dibiayai orang tua atau enggak? Saya jujur kuliah dari awal sampai sekarang dan bekerja itu dibiayai oleh Bapak sendiri gitu ya. Saya sebagai anak asuh Bapak, jadi semuanya dibiayai oleh Bapak sendiri, bukan dibiayai memberi uang, tapi gimana caranya saya bisa bekerja, diberi pekerjaan gitu. Sebagai membiayai apa hidup sekarang? Sebagai apa? saya sebagai operator sekolah di lembaga SMP gitu Pak. Dapat pendapatan berapa? Dapat Ya. pendapatan 1 bulan? Alhamdulillah saya dapat pendapatan 1 juta 1 bulan Pak. Kan luar biasa. Biasanya itu kalau yang sudah itu kan dibiayai orang tua. Ya betul Pak. Ini kan kameramen juga sama ini. Ya, Kameramen ini Diki juga sama. Ya sama. Nah ini kan artinya jadi kuliah itu tidak harus selamanya dibiayai orang tua, tapi potensi yang ada itu berapa banyak tuh teman Argi yang mendapatkan itu tuh, banyak nggak yang mendapatkan pekerjaan sambil kuliah sambil kerja gitu, berapa orang? Enggak, teman anak asuh mungkin Pak. Iya, anak asuh berapa orang sekarang tuh? Anak asuh Lebih dari yang 10 atau iya, kurang? angkatan sekarang itu kurang lebih 10-an Pak. Di tempatan di mana saja 10 itu? Yang Ada di kantor atau di kantin, Kantor, petugas kebersihan kantin, tuh betul. apa? Di kantor ada, di kantin ada, di petugas kebersihan ada juga Pak. Jadi saya balik wawancara, jangan saya diwawancara terus. Jadi sekarang gimana tuh untuk bisa hidup begitu, bisa mempertahankan diri sendiri, gimana tuh? Untuk kuliah, untuk bisa maju gitu. Oh, IPK kemarin berapa? Kemarin 3,74 Pak. Nah itu kan bagus. Bagus. Jadi anak asuh, orang tua sebagai apa orang tua di sana? Orang tua sebagai petani Bapak. Nah itu kan ada ini, jadi nggak apa-apa, karena itu sukses itu adalah milik semua, bukan milik perorangan. Tapi yang paling penting ya dari semua itu serahkan aja kepada Allah. Betul. Kita jangan banyak rencana yang tinggi. Iya, betul. Memang mimpi boleh, tapi jangan terlaluan mimpi, kenyataan juga ini. Yang penting itu kalau Bapak ditanya apa kira-kira modal itu, saya menyerahkan diri kepada Allah. Ya, betul. Karena ini semua itu adalah 100% itu keterlibatan oleh Allah sebagai orang Islam. Mungkin orang di luar Islam ya tergantung kepercayaan masing-masingnya. Jadi makanya saya berpikir ya gimana ya ditanya soal manajemen, kalau juga sebagian suka suruh ceramah, gimana ya menyampaikannya gitu supaya ini bisa berjalan. Saya enggak bisa sampai hari ini harus beginilah kalau tata cara untuk mengelola sebuah yayasan, mengelola SDM, mengelola keuangan, mengelola marketing tentang PMB, bagaimana tentang kurikulum. Udah deh, serahkan kepada karyawan, serahkan kepada pimpinan lembaga. Saya hanya gimana kalau begini, ada kesulitan enggak? Kalau kesulitan di mana sih kesulitannya? Kalau menceng-menceng, udah deh
gini aja lurus ke sana, Ya, betul. jangan ke sini terus segala macam. Nah, Ya, gitu. baik Pak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Bapak ya. Terima kasih atas waktunya, dan ini ilmu ya bagi teman-teman semua di luar sana. Coba tirukan apa yang Bapak Sali jelaskan barusan, itu pasti sangat bermanfaat sekali saya yakin. Dan semoga Bapak itu sehat selalu juga, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin Pak sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.